Perkenalkan, nama saya Nugraha Timothy Siodang. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Medan dan saya mengambil pendidikan ilmu sejarah sebagai salah satu calon guru masa depan dan sebagai salah satu calon guru di masa depan. Tentunya saya harus banyak membaca buku. Nah, salah satu buku yang saya baca dan yang sudah habis saya pelajari adalah buku yang berjudul Menggagas Pendidikan Bermakna. Bukunya adalah seperti ini. Bisa dilihat di depan video saya ini. Nah, buku ini sendiri merupakan salah satu buku yang direkomendasikan oleh banyak dosen di Universitas Negeri Medan. Banyak dosen yang mengatakan bahwa pendidikan harus dimulai dengan pendidikan karakter. Jadi bukan hanya sekedar mengedepankan kependidikan yang berbasis dengan otak saja, sehingga hati kadang-kadang dilupakan. Tetapi para dosen di Unimed menyatakan bahwa pendidikan hati juga harus dimulai. Sehingga para dosen di Universitas Negeri Medan, di mana tempat saya mengajar atau belajar lebih tepatnya, memberikan saya buku ini secara cuma-cuma. Nah, para dosen di Unimed mengatakan bahwa buku ini sangat bagus karena nuansa yang diberikan lebih bersifat aktual, terkini, dan juga lebih mengena di hati. Bahasanya sendiri setelah saya baca memang bahasa ringan, khas dengan lekat dengan masyarakat kita. Belum lagi apa yang dibahas ini merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh penulis di dalam buku ini yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Misalkan saja seperti yang ada di bab pertama. Untuk apa kita sekolah? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang berdasar sebenarnya di dalam hati setiap orang. Karena banyak orang yang penasaran dengan proses persekolahan di Indonesia. Kenapa tidak kunjung membuahkan hasil pendidikan yang baik? Sehingga banyak orang yang kemudian mulai menyatakan bahwa dalam tanda kutip sekolah tidak berguna. Nah, tapi penulis berani untuk menyangkal hal tersebut. Nanti bisa kita baca. Memang disertai dengan realita yang terjadi sekarang. Nah, lalu kita lihat lagi setelah di bab pertama tadi mencerna tentang untuk apa kita sekolah. Nah, di bab kedua penulis ini menyatakan bahwa ada beberapa orang sukses, tapi orang sukses di sini bukan berarti adalah orang yang sukses secara ekonomi. Tidak ada nanti contoh tentang orang-orang kaya. Tapi di sini orang-orang sukses bermakna bahwa orang-orang yang mampu untuk mengajar kepada banyak orang, berhasil menanamkan etika di dalam diri setiap orang. Jadi di sini pasti berkaitan dengan guru-guru yang sukses. Nah, lalu di bagian ketiga itu membahas mengenai keterampilan hidup dan juga mata pelajaran. Karena memang banyak pendidik yang kemudian bertanya gitu kepada pemerintah, kenapa kurikulum itu tidak elastis, kaku, sehingga mata pelajaran yang diajarkan pun seringkali mentok hanya berada pada buku saja.
dan keterampilan hidup yang diajarkan dalam mata pelajaran menjadi hilang adanya. Nah, di bagian keempat dan menjadi inti dari pembahasan dari buku ini adalah mengenai pendidikan akhlak. Karena setelah tadi kita membahas tentang keterampilan hidup, kita perlu juga mengenal akhlak. Akhlak itu adalah sesuatu yang mengatur kehidupan manusia. Hal ini sama dengan etika. Nah, maka dari itu penulis mencoba meletakkan konsep pendidikan akhlak di bagian pertengahan supaya dapat memahami apa aja kaitan-kaitan pendidikan akhlak dengan bagian-bagian selanjutnya. Nah, sudah. Setelah itu di bagian kelima atau di bab kelima. Nah, merancang pendidikan untuk kehidupan. Karena sejatinya bahwa pendidikan itu tidak hanya berlangsung ketika anak memulai persekolahan, tapi sejak anak berada di lingkungan keluarga. Maka dari itu, kehidupan menjadi salah satu titik tumpu pendidikan. Banyak guru yang kemudian mengajarkan mata pelajarannya sesuai dengan realita yang terjadi. Terus di bab ke-6 ini, pendidikan adalah kontekstual dan bermakna. Memang betul. Pendidikan yang hanya sekedar mengedepankan proses transfer ilmu hanya akan menjadikan manusia sebagai robot semata. Hanya akan membuat manusia menjadi orang yang intelek tapi kurang memiliki etika. Lalu di bab ke-7, siapakah yang menilai? Ini pertanyaan yang cukup kontekstual, cukup bermakna dan cukup substansial. Karena siapa yang menilai pendidikan adalah pertanyaan yang sebenarnya juga wajib kita lontarkan. Apakah guru yang selalu memberikan nilai 180, 70 cap-cap kepada para murid, ataukah masyarakat yang menerima hasil pengetahuan dalam bentuk pembangunan, ataukah orang tua yang telah membimbing anak sejak lahir sampai dewasa? Jawabannya ada di buku ini. Di bagian ke-8, berbagi peran dalam pendidikan. Penulis mencoba memaparkan bagaimana proses berbagi peran dalam pendidikan. Karena seperti yang tadi saya katakan dan juga seperti yang ada di bab kelima, pendidikan berguna untuk kehidupan. Jadi bukan hanya kehidupan individu saja yang menerima pendidikan itu, tapi pendidikan itu berguna untuk kehidupan masyarakat. Karena hasilnya nanti akan ditransferkan kepada masyarakat. Pendidikan yang tanpa etika membuat masyarakat menjadi masyarakat yang amburadul. Pendidikan yang hanya berfokus kepada otak membuat masyarakat menjadi masyarakat yang pintar untuk menipu. Lihat saja para koruptor itu. Mereka pintar, tapi apakah mereka punya etika? Nah, maka dari itu pendidikan ini harus bisa dijalankan bukan hanya oleh guru di sekolah. Percuma saja dong kalau misalnya masyarakat nggak ikut terlibat. Buat apa sekolah didirikan? Nah, di dalam buku ini juga, setelah saya baca sendiri, buku ini mengandung banyak sekali keunikan. Keunikan pertama adalah mengandung komik, sehingga mahasiswa yang membacanya ini menjadi lebih tertarik di dalam menelusuri kembali apa yang ada dalam buku ini. Selain itu, tabel-tabel dan juga gambar-gambarnya terkesan cukup menarik, apalagi
Di bagian depan buku ini saja pun sudah ada komiknya. Perhatikan, bisa dilihat kan, di depan sini ada komiknya. Ini membuktikan bahwa penulis sebenarnya memiliki kemampuan untuk memahami pola pikir anak zaman sekarang. Ya, tapi kelemahannya terletak pada bagaimana buku ini dibuat. Buku ini dibuat terkesan hanya untuk dijadikan sebagai buku panduan kuliah saja. Kalau dijual di dalam toko buku seperti Gramedia dan juga dan yang lain-lain, saya rasa buku ini akan menjadi buku yang paling sedikit peminatnya. Karena seperti layaknya buku-buku kuliah lainnya, kualitas kertasnya dibuat dengan seadanya. Dan juga kualitas kertas tadi sudah ini fotokopian. Buku ini bersifat fotokopian, sehingga kalau masuk ke dalam toko buku ini akan mengalami kerugian. Belum lagi dari covernya sendiri yang istilahnya terlihat sederhana memang, walaupun dilengkapi dengan komik, tapi terlihat sangat-sangat sederhana memang. Karena ya seperti layaknya buku kampus, buku ini adalah buku yang sederhana dari covernya. Belum lagi pada bagian belakang. Biasanya pada bagian belakang berisi dengan ulasan dari sang penulis tentang buku yang dituliskannya, dan juga ada beberapa buku juga yang menyertakan ulasan-ulasan dari orang-orang yang membacanya. Biasanya orang-orang terkenal yang membacanya akan dituliskan di bagian belakang sini, paling belakang. Biasanya kalau kita lihat di dalam buku-buku yang dijual di toko buku. Tapi buku ini tidak ada ulasannya. Walaupun memang ada beberapa kata pengantar dari berbagai tokoh terkenal yang membaca buku ini, seperti misalnya Profesor Budi Dharma, Profesor Haji Haris Suprapno, dan juga Profesor Dr. Suyanto. Tapi tetap buku ini tidak layak untuk dijual di kalangan umum, kecuali untuk dijadikan bacaan oleh para mahasiswa. Ini mungkin jadi salah satu rekomendasi saya. Tapi kalau untuk bacaan bagi masyarakat umum, saya rasa saya tidak merekomendasikannya, karena bacaannya sendiri masih terbilang cukup berat memang. Apalagi ini bacaan ini bersifat revolusioner, mengubah daya pikir orang, sehingga ya istilahnya kalau masyarakat belum siap dengan hal-hal seperti ini, saya rasa jangan dulu untuk membaca buku ini. Tapi kalau mau diberi nilai antara 0 sampai dengan 10, saya akan kasih nilai 7,5. Bila dibandingkan dengan buku-buku kuliah lainnya, saya bandingkan buku ini lebih bagus, dan bahkan sangat bagus. Kata-katanya sangat indah. Tapi sekali lagi, buku ini hanya dijadikan sebagai buku panduan bagi mahasiswa untuk kuliah, bukan untuk masyarakat umum. Tapi kalau pendidik atau guru membaca ini, silahkan, saya rekomendasikan. Oke. Jadi sekianlah dulu episode kali ini, dan kepada segenap pihak yang telah mendengarkan video ini, saya ucapkan terima kasih. Kepada Bapak dosen yang juga telah mendengarkan video ini, saya ucapkan terima kasih sangat sekali. Semoga melalui video kali ini, buku milik Muklas Samani ini ya dapat kemudian dibaca oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya melalui penjelasan saya ini. Dan kepada segenap orang yang bantu saya dalam proses pembuatan video ini, saya juga ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih.